hari Selasa. Ini di sini orangnya. Apa kabar di situ? Mudah-mudahan semua selalu sehat ya. Saya Kak Ros, hari ini kembali menemani Anda secara langsung di acara Ruby No Secret. Mwah. Kenapa Daniel? Agak terhentak gitu ya. Hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu kan seperti biasa ya kan, membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian publik, dan komentar-komentarnya itu juga menarik untuk ditelaah ya, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Duh, aku lupa pakai cincin-cincin lagi hari ini ya kan. Oke, baiklah. Ini rasanya ada yang kurang gitu. Oke. Kita bahas yang pertama ini masalah postingannya Kimberly ya. Ini masih menyambung dari berita tentang gugatan perceraiannya Kimberly terhadap suaminya. Dan juga kan ada gugatan juga tentang penggelapan masalah mobil gitu kan. Yang ramai kemudian menjadi komentar itu adalah seputar bahwa kok kelihatannya itu Edward diduga itu kok membuat Kimberly itu hidupnya jadi susah amat gitu kan ya. Walaupun kalau dari Edward sendiri mengatakan bahwa masalah di antara mereka itu bukan masalah keuangan gitu ya. Ini terkait dengan tuntutan penggelapan mobil, kan Kimberly juga pernah cerita, ini gara-gara mobilnya nggak tahu kemana, anak-anaknya jadi susah kemana-mana harus naik kendaraan umum. Terus dia posting nih kemarin apa tadi ya? Dia posting anak-anaknya habis pulang les itu duduk nungguin bajai gitu ya, captionnya gini. Anak-anak baru selesai les, maghrib nunggu di pinggir jalan buat jemputan. Padahal ada mobil, tapi nggak tahu di mana. Sedih sih, pengen nangis. Apalagi pas banget fotonya Aisyah lagi nguap. Sabar ya, insya Allah mama bentar lagi beliin mobil, katanya gitu ya. Nah ini kemudian juga di-repost sama ibunya Kimberly gitu ya. Namanya ibu kan juga kesel gitu ya pastinya. Terus captionnya ibunya Kimberly di-repost, terus captionnya adalah, inilah ngajarin anak zaman kesederhanaan, pelit dan perhitungan. Ini aku agak nggak paham ya, ini maksud kalimatnya agak bingung ya. Tapi mungkin namanya orang tua kan berusaha bagaimana gitu kan supaya anaknya tuh hidupnya fasilitasnya ada gitu. Nah ini komentar netizen macam-macam. Ada yang bertanya, emang kalau naik bajai kenapa? Lagian kan angkutan umum ada macam-macam ya pilihannya ya. Kenapa nggak naik yang mobil atau naik taksi gitu kan, maksudnya mobil online atau taksi. Komentar netizen coba kita lihat dulu. Ini yang kontrak dulu ya, kita bacain ya. Kok nggak naik ini aja atau ya itu tadi ya, online mobil atau taksi aja sambilan minta balik mobil yang ada di Edward daripada naik bajai atau angkot gitu, tanda tanya. Berikutnya, perasaan bajai mahal. Mungkin lebih mahal daripada yang taksi online saat diskon katanya gitu. Emang iya? Iya sih, tapi kan naik bajai gitu. Tapi mungkin kan kalau bajai kalau naik mobil online mungkin terlalu dekat kan? Iya kayaknya. Mungkin ya. Oke, yang berikutnya. Pada rame, kenapa nggak naik motor, kenapa nggak ngojek, kenapa nggak intinya bukan itu. Tapi mobilnya ditilep bapaknya, anak bininya diajak hidup susah gitu ya. Ada lagi komentar yang berikutnya. Poinnya bukan karena naik bajainya, tapi itu nyindir bapaknya, cubit gitu ya. Terus yang berikutnya. Mengajarkan anak naik angkutan umum sih memang perlu, tapi kalau emang rezekinya ada pasti udah tanggung jawab ortu ngasih kenyamanan dan keamanan juga. Yang berikutnya, minimal jemput pakai sepeda gitu loh sama bapaknya kalau mau ngajarin sederhana. Tahu diri aja sih, harusnya kalau mau ngajarin itu harus turut andil katanya gitu ya. Jangan anaknya, ibunya disuruh antar jemput naik bajai gitu kan. Kenapa nggak bapaknya jemput naik sepeda, kan sederhana juga gitu ya. Nah sementara kalau dari artikel, Edward pernah ditanya dan jawab namanya sederhana itu kan relatif tergantung kemampuan kepala keluarganya gitu kata Edward. Cuman mungkin yang bikin Kimberly kesel itu adalah, karena kalau di beberapa artikel kan dia bilang, dia yang transfer duitnya untuk bayar mobil itu ke Edward yang bayar kemudian gitu. Jadi intinya mungkin keselnya gini, aku capek-capek kerja buat beli mobil, itu kan untuk anak-anak ya, tapi kenapa mobilnya terus nggak ada sehingga anak-anakku harus naik angkutan umum gitu. Itu kali poin keselnya, bukan soal bajai, bukan soal angkot dan bukan soal yang lainnya. Gitu kan? Ya. Aku aja dulu anak waktu kuliah juga aku suruh naik angkutan umum. Sampai dibilang gini, "Iya anaknya Feni Rose kok naik angkutan umum? Nggak dibeliin mobil," katanya gitu. Itu lain cerita ya, kenapa jadi curhat aku. Pokoknya intinya itulah, mungkin ibunya kerja buat anaknya supaya nyaman, kenapa kok jadi nggak nyaman gara-gara bapaknya tiba-tiba mobilnya mungkin nggak bilang-bilang juga itu mobil diapain gitu kan, harusnya komunikasi dong ya, kalau masih menikah kan komunikasi gitu ya. Itu yang makanya rumah tangga itu sering ribut karena masalah komunikasi. Nah kita bicara yang berikut
lagi, ini lain cerita lagi. Ini ada Juliana Muchtar yang kemarin suaminya itu menjadi komandan upacara 17 Agustus di IKN. Kita lihat dulu profil Juliana Muchtar berikut ini. Juliana Muchtar, artis kelahiran 1989 ini pernah menikah dengan Herman, gitaris band Seventeen pada 2012 dan dikaruniai 2 putra, namun Herman meninggal dunia karena tsunami di Tanjung Lesung pada 2018 saat sedang manggung. Perempuan yang menikah lagi dengan ayah 2 anak bernama Kolonel Infantri Nur Wahyudi yang menjabat sebagai Komandan Satuan 81 Kopassus pada 2022 ini, 17 Agustus kemarin, suaminya menjadi Komandan Upacara Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia yang dilaksanakan pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara. Pria yang pernah terlibat dalam pembebasan KMV Sinar Kudus yang disandra perompak Somalia ini mengikuti seleksi untuk menjadi Komandan Upacara sejak Mei lalu dan Juliana mengaku memberi banyak dukungan karena proses seleksinya tidak mudah. Juliana yang kerap membagikan kegiatannya sebagai ketua Persit ini 21 Juni kemarin memposting rasa syukur karena putri sambungnya lulus sekolah taruna. Seperti apa pengalaman Juliana Muchtar mengikuti upacara kemerdekaan di IKN? Dan benarkah ia mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi tentara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Juliana Muchtar. Halo Bu. Halo Kak Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini baru pulang dari IKN ya? Iya. Ini kemarin suaminya menjadi komandan upacara ya. Suaminya itu adalah Kolonel Infantri, betul ya? Nur Wahyudi itu di bagian Kopassus. Kemarin diwawancara juga sempat terharu gitu ya, bercerita. Seperti apa sih, kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Bertindak selaku Komandan Upacara, Kolonel Infantri Nur Wahyudi, SEMI Pol. Lulusan Akademi Militer tahun 2001. Jabatan Komandan Satuan 81 Kopassus. Pimpinan, saya ambil alih. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Oke, baik. Kita lihat postingannya Juliana Muchtar ya. Apa captionnya, coba kita baca. Aduh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas segala doa dan ucapannya untuk Masya Allah atas segala usaha dan doa yang kami haturkan gitu ya. Dari Mei saya hanya bisa mendoakan, memberi semangat, support yang luar biasa dari tahap-tahap seleksi sampai di tahap ini bukan hal yang mudah. Oh, ini baru kita tahu ya. Ini kita mau tanya perjalanan kalau dari Mei gitu ya sampai kamu sholat tahajud juga gitu ya. Betul-betul ini ternyata memang ada tahap-tahap seleksinya gitu. Jadi gimana sih kalau boleh diceritakan prosesnya? Tahapnya itu bukan hal yang mudah. Karena kan kita ada 4 matra. AU, AL, AD, dan Polri. Itu diambil 1 matra 10 orang, 10 orang, 10 orang. Jadi 40 orang semuanya. Diambil jadi 6. Terus diambil jadi 4, terakhir jadi 2. Dan 2 itu 8 dipangkas lagi jadi 6. Sampai 6 pun sampai di sana baru dikasih kabar tanggal 16-nya. Oh, tanggal 16-nya baru siapa yang akan bertugas menjadi komandan upacara? Itu prosesnya panjang banget Kak Ros. Latihan, ada juga ujian. Karena kan dari ketenangan juga dilihat dari segi pesi. Ada ujian tulis, ujian segalanya lah. Kalau aku cerita tuh panjang banget. Sampai kadang aku ngelihat video asal dia seleksi tuh, aku selalu bilang sama yang nemenin, tolong videoin ya, saya mau lihat. Kalau bisa semua yang ikut semua, saya mau lihat yang mana yang bagus. Jadi pas saya lihat, oh masih bagus suami gitu ya. Jadi ya pasti saya kasih supportnya gitu. Pap aman, masih bagus gitu ya. Jadi selalu setiap kali seleksi cuman bisa ya berdoa aja Kak Ros. Di rumah cuman bisa berdoa gitu. Jadi dari Mei ternyata ya panjang juga ya. Panjang banget. Dan betul kamu ya selalu mensupport suaminya, baik secara suami kamu tuh baik secara kata-kata juga didoakan terus. Selalu. Jadi apa rasanya ketika kamu lihat
langsung gitu pada saat suami bertugas? Aduh, Kak Ros, aku tuh muter-muter, mules, pengen ke toilet tapi nggak ngapa-ngapain, pengen mual, pengen muntah, semuanya aku Kamu rasain. yang stres, kamu yang tegang ya? Stres banget karena kan perdana di IKN, terus bener-bener tangan dingin, aku bisa cuman jikir, aku salawat, aku jikir, salawat sekali, keinginan sekali, salawat sekali, aku selang-seling, ya Allah salli saya Muhammad, ya Allah lancarkan, ya Allah, salawat lagi, pokoknya dari awal itu aku komat kami terus gitu, Kak Ros. Sampai terakhir aku ngeliat dia tuh takut kalau aku kasih lihat kecemasanku dia makin cemas. Makanya aku narik diri, aku muter-muter sendiri, aku duduk diem, cuman bisa berdoa aja. Jadi kamu nggak berani ngeliat juga lah cara lah atau gimana? Aku ambil posisi paling belakang memang Kak Ros. Aku ambil paling belakang, yang memang deket ruangan mereka mondar mandir. Aku nggak mau yang paling depan, aku cuma dari belakang, aku cuma ngeliat, aku berdoa, cuman gini aja posisiku, udah. Sampai terakhir selesai, ya Allah aku pengen peluk, ya Allah pengen yang, ya Allah saya selamat gitu ya. Karena emang alhamdulillah nggak ada apa-apa yang Lancar semuanya. terjadi gitu terus. Terus gimana? Kamu juga lihat sebelum bertugas itu kamu juga melihat bagaimana suami persiapannya atau perasaannya sebelum menjalankan tugas? Memang kan mereka duluan berangkat tanggal 10 Kak Ros. Aku baru berangkat tanggal 15. Itu pun cuman ketemu di sore hari habis latihan 1-2 jam. Aku nggak mau ganggu dan istri-istri calon Danub ini kan kita berlima. Akhirnya kita pulang ke Balikpapan. Nah IKN ke Balikpapan 2,5 jam. Udah kita nggak ketemu lagi sampai hari H. Sampai hari H. Iya. Dan itu nggak boleh WhatsApp atau boleh? Boleh, cuman kita aja yang ngerasa udah biar dia fokus gitu Kak Ros. Kayak dipingit ya. Iya. Terus sesudahnya gimana akhirnya? Sesudah ini semua Iya. selesai bertugas dengan lancar, Masya Allah, alhamdulillah. Masih alhamdulillah kayak mimpi Kak Ros. Aku tuh nginjak di situ bener-bener yang Allah itu udah merencanakan kayak lebih indah ya. Kan Kak Ros tahu sendiri perjalanan hidupku ya, dari awal aku kehilangan seorang sampai aku meminta dia akhirnya diberikan gitu kan. Nggak ada di ekspektasi aku bakalan ada di posisi ini. Bener-bener nggak ada. Sampai aku hijrah, aku pakai hijab pun aku cuman berdoa, ya Allah gantikanlah apa yang Engkau ambil dengan yang lebih baik lagi untuk anak-anakku gitu. Jadi kita sama-sama ngerasain dua-dua kehilangan. Cuma berdoa yang terbaik gitu. Saat udah di jalan ini, di hatiku adalah aku harus fokus menjadi istri yang baik untuk suamiku, untuk anak-anakku. Itu aja yang fokus di hatiku, Kak Ros. Dan sampai ke sini pun tentang karir suami pun aku nggak ngerasa harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Cuman berdoa, ya Allah lancarkan karirnya, luaskan rezekinya. Sampai aku duha pun aku doain tuh, ya Allah kalau luaskan rezekinya, kalau rezekinya ada di atas turunkan, kalau lagi di bawah naikkan, pokoknya kalau udah jauh dekatkan. Itu aja yang bisa aku berdoa Kak Ros. Jadi bener-bener pas udah di posisi ini, Allah tuh maha baik banget. Maaf ya aku lagi sedih. Jadi ya kamu juga merasa terharu ada di titik ini, kamu mendapatkan pendamping hidup lagi di situasi di mana kalian berdua sama-sama saling menguatkan, di situasi yang membanggakan. Juga ya tentunya pasti kamu juga bahagia karena anak-anak kamu juga hadir juga sosok bapak untuk mereka. Iya, mereka teriak-teriak nonton di rumah Kak Ros. Yang satu lagi ngerekam, yang satu nonton, yang satu itu papa gitu. Yang aku ngerasa dulu kan perjalananku itu 3,5 tahun ya Kak Ros, aku sendiri. Anakku itu ada sindrom, ada apa itu? Sampai ke psikiater karena dia kehilangan orang yang dia cintai. Jadi apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah setiap kali dia menemukan sampah, dia selalu bawa pulang karena dia nggak ingin berpisah. Misalnya ini udah tisu udah yang dia ambil, kalau dia buang dia sedih karena dia kehilangan. Jadi setiap di rumah itu sampah itu selalu ada di rumah. Aku sampai ke psikiater untuk ngobatin anakku. Terus di sekolah selalu dibully. Kamu nggak punya papa kamu udah nggak ada gitu. Jadi pulang dia selalu nangis gitu. Jadi orang nggak tahu perjalanan hidup tuh. Aku tuh dilihat Instagram kayak happy, padahal aku perlu banyak banget kehidupan yang udah aku jalanin Kak Ros. Jadi kalaupun sekarang aku mendapatkan ini, aku percaya Allah itu maha baik banget saat aku bersyukur dan sabar menghadapi semuanya gitu Kak Ros. Dan alhamdulillah akhirnya dijawab sama Allah semua yang aku jalanin, dan minta doanya semoga kedepannya juga Allah itu baik terus sama kita gitu.
Nah ini ya salah satu hal yang cerita di balik kejadian itu. Ini kalau kita lihat juga suami kamu kan seorang abdi negara gitu. Kemarin pernah juga misi untuk penyelamatan sandera gitu. Ini kan juga pekerjaan yang ada resikonya juga gitu ya. Nah, setelah kamu juga pernah kehilangan gitu. Dan ini menikah dengan sosok yang ya pekerjaannya saja sudah ya kamu harus banyak berdoa, bersabar gitu ya. Gimana kamu menjalani ini gitu? Misalnya nanti suami harus bertugas lagi yang beresiko gitu. Jadi dari awal nikah pun suami udah bilang, kamu siap menjadi istri seorang TNI. Saya bilang siap, saya bilang gitu. Sudah banyak rintangan yang sudah saya hadapi. Insya Allah kamu percaya sama aku akan bisa melewati apapun itu. Dan dia bilang, kamu sanggup kalau kemanapun aku berada, kamu akan ikut terus sama aku gitu. Aku siap karena aku pernah merasa kehilangan. Ya aku akan sayang dan sama suami itu kita pernah kehilangan ya Kak Ros. Di hatiku seandainya Allah mengirimkan pasangan hidup, aku akan mengabdi sebenar-benarnya seorang istri dari agama kita ya Islam. Aku akan selalu mengabdi sama suamiku kayak gitu. Jadi aku siap, ke lubang semut pun aku siap, aku bilang gitu Kak Ros. Dan akhirnya dia meyakinkan diri, oh ya udah Bismillah gitu. Sampai seperti itu. Iya. Jadi kamu betul-betul merasa ada kesempatan baru buat kamu untuk bisa mengabdi, beribadah menjadi seorang istri yang soleha. Apalagi sih karena sudah umur kita segini ya, cuman melihat karir suami bagus, melihat anak-anak sukses, hidup dengan baik gitu. Oke, ini ngomong-ngomong soal anak-anak nih, anak kalian yang pertama juga kan kemarin juga kamu mengucapkan syukur karena dia keterima di SMA ATN, Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Ini memang arahnya juga akan mengikuti jejak ayahnya? Memang kan papanya dulu sekolah di situ. Terus kita selalu ngomong dan dia juga pengen Kak Ros karena dia bilang aku pengen karena dia kan juara terus Kak Ros. Setiap kali dia sekolah selalu juara satu gitu. Jadi membuat dia itu hal-hal gitu gak berat gitu Kak Ros. Akhirnya dia bilang aku terserah papa, kalau papa dan mama bilang kayak gitu aku siap aja. Dan alhamdulillah dia seneng banget dan happy banget. Happy banget. Kamu sendiri dengan anak-anak kamu yang dua yang besar-besar itu, gimana kamu bondingnya? Mereka kan juga mengalami kehilangan juga gitu. Nah alhamdulillahnya suamiku ini orangnya dewasa banget Kak Ros. Dan sangat mengerti saat punya anak-anak kita mengalami keterpurukan lah kehilangan pasangan masing-masing gitu. Jadi yang ini membutuhkan ibunya, yang ini membutuhkan papanya gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada rintangan apapun Kak Ros. Karena kan mereka haus kasih sangat sayang antara dua orang ini. Jadi kita menyatukannya, alhamdulillah Allah itu memudahkan semuanya Kak Ros. Alhamdulillah itu beneran Kak Ros. Ini kan yang pertama perempuan, yang lain laki-laki gitu ya. Nah, gimana kamu bondingnya? Apa kebiasaan-kebiasaan kalian? Untung mereka tuh orangnya asik. Jadi terserah mama, terserah papa. Jadi apapun yang aku bilang, terserah mama deh. Kayaknya mama lebih tahu, terserah papa deh gitu. Jadi memang anak-anaknya tuh pada baik semua Kak Ros. Jadi benar-benar ikut aja gitu. Ini kan pengalaman kamu punya anak perempuan gitu ya. Nah itu sering juga curhat-curhatan gitu atau? Iya. Sering kalau ngomongin temennya, kadang kalau udah ngomong itu lama banget dengerin aja Kak Ros sambil ketawa. Ya kalau lihat ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan bahagia terus. Amin ya Allah. Amin. Langgeng. Amin. Selamat dunia akhirat. Amin. Yang berikut ada Risha Ishak yang akan berbagi ceritanya. Kemarin dia sempat berkomentar banyak tentang kasus KDRT yang menimpa selebgram Cut Intan gitu ya. Ikut geram sama seperti banyak perempuan dan ibu-ibu di seluruh Indonesia. Bagaimana dia memandang sosok Intan ini? Dia kenalkah dia sama Armor gitu ya? Bagaimana dia menanggapi kasus yang tengah bergulir ini? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Risha Ishak, artis kelahiran 1985 yang mengawali karir sebagai gadis sampul tahun 2002 ini menikah dengan Gary Ishak yang 11 tahun lebih tua pada 2009 dan dikaruniai 2 anak. Perempuan yang kerap memposting quotes ini 14 Agustus kemarin ikut memberi dukungan terhadap Cut Intan Nabila, selebgram asal Aceh yang memposting bukti KDRT yang dilakukan suaminya Armor Toreador selama 5 tahun pernikahan. Risha yang mengecam agar Armor ditahan ini mengaku mengenal Intan sejak 3 tahun lalu, kerap menghadiri event yang sama dan
menyebut Intan tidak pernah memperlihatkan kesedihan saat bertemu teman-temannya. Intan yang dikabarkan akan berdamai dengan Armor ini menyebut kabar tersebut hoax dan akan melanjutkan laporannya serta mempersiapkan perceraian. Video Intan bertemu ayahnya pasca kejadian viral di TikTok ditonton lebih dari 30 juta kali dan dikomentari netizen yang mengaku merasakan kesedihan mendengar tangisannya. Bagaimana dukungan Richa Iskak terhadap Cut Intan Nabila? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Richa Iskak. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Coba kita lihat tuh postingannya ya untuk mensupport Cut Intan ya. Ini nggak ada laki-laki manapun yang berhak untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan, apalagi ke anak-anak. 5 tahun lamanya kamu bersabar menutup aib demi anak-anak, tapi Allah Maha Baik dengan jalannya. Semua mata melihat apa yang kamu alami. Tabur tuai sedang dinikmati oleh laki-laki yang nggak pantas disebut laki-laki. Wah, ini kamu Maaf ya, emosi. ini kamu emosi banget. Ini se-emosi ini karena habis melihat video yang viral atau ada video lainnya yang kamu lihat yang membuat kamu tambah geram lagi? Awalnya tuh aku lihatnya pagi-pagi ya, sebelum viral. Nih Intan beneran apa enggak nih? Itu pagi-pagi banget pas baru berapa menit dia posting. Bener nggak ya dalam hati aku? Karena selama ini kan kalau ketemu sama dia, kakak, apa kabar lu? Gitu kan dia sering ngobrol. Orangnya tuh ceria gitu. ceria. Terakhir ketemu juga dia lagi waktu masih hamil kan. Oh iya kok, soalnya kan waktu itu kan adiknya sempat kena air panas juga kan dulu. Terus dia cerita gini nggak pernah sama sekali apa ya ngeliatin kalau dia tuh sedih enggak atau sama dia sekali. lagi apa. Itu benar-benar luar biasa sih kalau aku bilang. Kamu nggak pernah lihat ada memar-memar mencurigakan di tangannya atau nggak apa? notice Nggak karena kan notice. emang pembawaannya itu Ceria happy gitu. gitu, kakak gitu-gitu kalau ketemu. Jadi kayak ini bener apa enggak Jadi sih? kamu tadi nggak percaya ya? Nggak percaya sama sekali. Abis itu langsung brrrt. Wow, Heeh. naiklah emosi aku. Gitu, jadi ya udah emosi aja bawaannya, Iya kesel. sih, aku aja sampai nggak tega juga liatnya. Sampai nggak berani lihat, walaupun itu udah di blur ya. Ya, Terus apa, kamu sempat menghubungi dia atau gimana? aku sempat kontak dia. Cuma kan, wah kalau kayak gini, kayaknya dia butuh ruang dulu. Iya. Aku nggak nyencar, aku nggak push. Aku cuma bilang, Dek, apapun itu kamu kuat, kamu sabar. Aku cuma ngomong gitu doang. Ya ampun. Kamu sendiri pernah ketemu sama si Armor ini? Enggak. Kalau sekarang ketemu, tahu deh ketemu dia apa. Bareng-bareng Kesel yuk. banget. Ada story-nya emang? Ada, coba kita lihat di story-nya dia kesel. Berapa hari Bu Ibu kesel ya? Aduh, Mana ya? kamu berharga, kamu berhak bahagia, kamu berhak mendapat kasih sayang. Lindungi anak-anak kamu dari orang yang nggak bisa menghargai kamu. Ini kamu sampai sekecil. KDRT plus selingkuh sama dengan bukan manusia. Emang Nah, bukan. Oke, itu kan yang pertama postingannya kesel lihat video yang viral. Ini apalagi nih pemicunya? Enggak, ya pemicunya itu aja Kak. Jadi harus baca detail-detail beritanya Iya. gitu makin Aku kesel. tuh posting bukan karena pengen gimana-gimana, cuma Heeh. ya emang kesel aja Iya sih. gitu. Terus kayak aku kepo kan, siapa sih nih orang gitu, sampai kayak oh ini, oh di lock gitu loh IG-nya. Oh oke deh, dia nggak berani. Oh ya udah aku posting aja. Yang paling bikin kamu kesel tuh apa? Karena kamu kenal dan si Intan ini betul-betul ceria banget dan Mau menutupi siapapun, betul-betul. sebenarnya gini, bukan karena Intan teman aku, bukan. Tapi karena dia seorang laki-laki, dia seorang suami, dia seorang ayah. Ya masa tega banget gitu loh sampai ke segitunya. Yang kesel bukan aku aja, pasti Banyak Indonesia juga semuanya. kesel. Semuanya. Suamiku juga kesel. Mau diapain Bun? Sabar ya, si sabar, Gary juga sabar. sampai kesel. Sabar kok, kesel semua. Kita apain Bun? Sabar ya, sabar. Entar. Jangan main hakim sendiri. Lagi bercanda begitu. Iya kan kemarin juga ada tuh ya, ada yang wartawan yang gitu foto-foto, sat gitu yang ikut kesel. Coba kita diajak bareng. Juga jadi pengen gitu ya. Iya, betul. Ini juga kemarin juga sempat ramai, ya kan netizen banyak yang mensupport. Tapi sempat ada berita juga kan dari pengacara pihak Armor itu berharap ada jalan untuk apa namanya tuh, ya damai. Apa sih istilahnya tuh? Restoratif justice. Masa ya KDRT kok restoratif justice? Udah Dari gini mana? aja, Iya nggak kan? damai. Aduh, Ya maaf. katanya karena kasihan masih ada anak-anak. Lah pada saat melakukan Nah, itu iya bener, itu jadi Iya. emosi juga. coba ini termasuk juga Sheila Sauki ya. Ini juga bakal bikin video dia melarang Cut Intan untuk balikannya berikut ini. Demi Allah, demi Rasulullah, Intan, jangan pernah kau berpikir untuk cabut laporan, untuk kembali, itu kuingatin ya, kuingatin.
Astagfirullahaladzim, udah Intan udah samaku sekarang, kalian jangan khawatir ya. Dia tidak akan pernah mau yang cabut laporan. Ya dia aku kontrol hidupnya. Enggak, no cannot. Itu laki. Aduh, teriak aku memang. Kalau orang Indonesia lihat stres, kalian satu dunia nih kalian stres kalau lihat video aslinya. Itu nggak perlu. Aduh, itu bukan lagi tembus 228 juta. Itu sampai ke negeri luar sana. Ini nggak pantas nih sama dia nih. Ada story-nya Sheila Sauki juga, coba kita lihat di videonya ya. Ini ya dibilangnya, semalam Bintang kasih lihat aku beberapa video KDRT-nya. Video yang di-share itu hanya sebutir debu, bayangin dari video aslinya yang panjang. Wow. Ada video bukti dari dia lagi hamil besar. Astaga, dan itu dilakukan di depan anak-anak. Dan sampai setelah melahirkan sesar kembali lagi. Aku spill ini biar kalian tahu itu laki-laki yang pantas dapat karmanya sekarang. Hati peri kemanusiaannya sudah nol dan itu semua di depan anak-anaknya. Kita hargai keputusan Intan untuk nggak share full bukti-bukti karena itu terlalu sadis. Itu bukan rumah tangga sih, itu rumah neraka katanya gitu ya. Gitu. Ini kamu tapi ini cuman Sheila Sauki aja yang lihat. Oh iya. Tapi kamu Kalaupun dengar cerita, kenal juga sama Sheila Sauki. Kenal gitu aja sih. Oh, tapi kamu baca ini cerita ini makin mendidih dong ya. Bukan lagi. Dia manusia atau apa sih? Kayaknya bukan ya. Gak tahu itu ya. Aku juga pengen tahu ada yang pernah ketemu orangnya langsung atau enggak sih. Cuma lihat doang di Cuma lihat. situ. Tapi kan ini banyak orang yang Udah khawatir. macam-macam nih di hati. Kan banyak orang khawatir jangan sampai dia ya cabut laporan Iya, karena kan pasti. dia Betul. ya. Iya. Iyalah. Janganlah, ngapain? Masih banyak yang lebih baik kok. Kamu sempat Berhak kirim bahagia. ini juga support ke Cut Intan untuk jangan cabut laporan ya, termasuk Nggak yang bilang gitu. cabut laporan, pokoknya udah kamu berhak bahagia. You deserve to be happy, udah. Maksudnya untuk sana gitu loh. Iya. Janganlah. Kamu pernah ketemu anak-anaknya juga? So far belum sih, belum Kak. Jadi kalau kita ketemu tuh emang pas lagi event kan. Intinya kalau ketemu memang beyond expectation yang ternyata dia menyimpan sakit selama ini kita nggak tahu. Jadi kalau lihat orangnya sehari-hari Cut Intan ini Itu ceria banget, happy banget, kayak ya happy family gitu loh Kak. tuh Nggak ya. nyangka. Iya. Ini kan sempat dia juga posting, dia bilang gitu. Lewati badainya, jangan ganti orangnya. Tapi Aduh, dia ganti bukan aja avatar. orang. Nah, kalau katanya ganti aja. Kita akan bahas lagi setelah berikutnya kembali tetap di Rumpi Gosip.